Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pelajaran prakarya. Oke, untuk minggu yang kemarin dan minggu-minggu yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang aspek kerajinan. Untuk saat ini kita akan mempelajari aspek baru, yaitu aspek rekayasa. Untuk yang kemarin kalian sudah membuat masker dan sudah saya lihat hasil-hasilnya juga sangat bagus, bahkan lebih bagus dari buatan Bu Konita sendiri. Wah ternyata kalian juga sangat hebat dalam membuat karya dan mengerjakan tugas dengan baik. Oke, sebelum mulai mata pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Oke anak-anak, materinya tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Dibagi menjadi 3, yaitu A, B, C. Yang A yaitu mengenal istilah teknologi. Ini nanti ada 2, yaitu pengertian dan perkembangan teknologi. Kemudian yang kedua ada jenis teknologi. Kemudian yang B ada 3, yaitu yang pertama perkembangan teknologi konstruksi, yang kedua jenis-jenis proyek konstruksi, yang ketiga fungsi teknologi konstruksi. Kemudian yang ketiga yaitu C, membuat produk konstruksi miniatur rumah. Ada 5. Yang pertama mengenal bagian-bagian dasar rumah. Kemudian mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan. Yang ketiga, belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Keempat, membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Dan yang kelima, membuat konstruksi miniatur rumah. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas bagian A, yaitu pengertian dan perkembangan teknologi dan jenisnya. Oke anak-anak, apakah yang terlintas dalam benakmu ketika mendengar kata teknologi? Nah, pasti kalian akan membayangkan bahwa teknologi itu adalah suatu hal yang membantu, mempermudah kehidupanmu, seperti telepon, handphone, internet, dan laptop. Karena zaman sekarang itu pasti ya, semuanya itu serba canggih, serba semuanya menggunakan teknologi. Tentunya berbagai teknologi itu tidak hanya mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga memberikan banyak sekali manfaat bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk saat ini manfaat teknologi sudah kita rasakan ya nak. Contohnya yaitu kita melaksanakan sekolah secara daring, pembelajaran secara daring, dan semuanya berbasis online. Tentu saja itu mempermudah pelaksanaan proses pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Oke, yang A. Lanjut ya anak-anak. Yang A yaitu mengenal istilah teknologi. Yang pertama, yang ke-1 kita akan membahas tentang pengertian dan perkembangannya terlebih dahulu dari teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Kemudian yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi kesimpulannya, teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Oke anak-anak, sampai sini bisa dipahami ya. Teknologi yang ada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Anak-anak, Bu Konita akan mengambil contohnya teknologi dari handphone. Teknologi handphone pertama kali dengan teknologi handphone yang ada saat ini sungguh sangat berbeda. Handphone pertama kali hanyalah sebuah alat komunikasi tanpa kabel yang dapat mengirimkan pesan berupa suara dan teks. Tapi kini handphone tidak hanya dapat digunakan mengirimkan pesan, tetapi dapat digunakan untuk mengambil foto, merekam video, mendengarkan musik, dan mengakses internet dalam hitungan detik. Jadi anak-anak, pada zaman dahulu teknologi itu ada, tapi tidak secanggih seperti saat ini. Ini contohnya, pada zaman dahulu itu handphone sebesar ini, hingga saat ini bisa sekecil ini dan seringan ini. Dulu itu berat, dan dulu itu cuma bisa buat telepon dan teks. Kemudian kalau sekarang, wah
HP sekarang mah sudah canggih ya, anak bisa buat sosmed, Instagram, YouTube. Kemudian yang hit sekarang adalah TikTok. Nah, kalau dulu yang mana ada TikTok ya, anak nggak ada dulu. Cuman bisa buat teks dan suara. Jadi seperti itu. Ini adalah perkembangan teknologi dari masa ke masa. Yang kedua ada jenis-jenis teknologi. Nah, jenis-jenis ini maksudnya juga macam-macam ya. Nah, jenisnya ini ada 5. Yang pertama, teknologi peralatan rumah tangga, teknologi produksi, teknologi transportasi, teknologi komunikasi, dan teknologi konstruksi. Nah, ini kenapa kok sama buku Wanita diwarnai beda seperti ini? Karena nanti kita fokusnya akan membahas tentang teknologi konstruksi saja. Namun sebelum kita membahas teknologi konstruksi secara lebih detail, kita harus membahas ini. Kita perlu membahas keempat teknologi ini. Oke, yang pertama ada teknologi peralatan rumah tangga. Teknologi peralatan rumah tangga merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Beberapa contoh teknologi peralatan rumah tangga yang ada saat ini adalah lampu, jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor gas, kipas angin, dan pemotong rumput. Jadi anak-anak, teknologi peralatan rumah tangga itu ada banyak ya macamnya. Tentu saja ini semua itu mempermudah dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan kita saat ini. Tanpa adanya lampu, nanti di rumah juga pasti gelap. Tanpa jam dinding, nggak tahu waktu. Nah, kalau mesin cuci ini bisa mempermudah dalam mencuci pakaian, jadi tidak perlu memakai tangan, jadi menggunakan mesin. Jadi semuanya jadi ini juga lebih praktis dan efisien dari segi waktu. Kemudian ini kan kalau mesin cuci tinggal memasukkan baju dan pakaiannya saja, kemudian ditutup, dimasukkan juga sabun dan pewanginya, kemudian tinggal pencet tombolnya. Kita juga tinggal nunggu selesai, tinggal jemur. Jadi lebih cepat waktunya. Oke, yang kedua ada teknologi produksi. Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Beberapa contoh teknologi produksi yaitu mesin traktor, mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu. Jadi anak-anak, ini teknologi yang digunakan untuk mempermudah dalam menghasilkan suatu produk. Contohnya banyak, ada mesin pemotong kayu, jadi kan nggak perlu menggunakan gergaji manual, jadi langsung tinggal mesinnya itu dinyalakan, tinggal potong, selesai. Kemudian ada mesin jahit, jadi tidak perlu menjahit secara manual. Nah, seperti itu ya anak-anak, jadi lebih mempermudah pekerjaan manusia. Yang ketiga atau yang C ini ada teknologi transportasi. Teknologi transportasi merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Contoh teknologi transportasi adalah sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut, dan pesawat terbang. Ini contohnya Ibu ambil sepeda motor. Nah, jadi ini juga mempercepat loh anak-anak. Misalnya kita mau pergi ke pasar. Nah, pasarnya itu jaraknya 5 km. Nah, daripada jalan kaki, ketika jalan kaki bisa membutuhkan waktu sekitar misalnya 40 menit. Kan lama ya anak-anak. Kalau menggunakan sepeda motor itu bisa lebih cepat, bisa misalnya hanya membutuhkan waktu 10 menit. Jadi lebih hemat ya anak, hemat waktu. Oke, sekarang kita lanjut ke D, teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contoh teknologi komunikasi adalah radio, televisi, telepon, dan internet. Jadi, di televisi itu kita sudah mendapatkan banyak informasi, berita, ada hiburan, dan segala macam. Tapi sekarang rata-rata orang lebih suka mengakses handphone karena lebih praktis dan lebih efisien, lebih fleksibel. Jadi kita bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun.
Kemudian kalau handphone kan lebih mudah untuk dikantongi, dimasukkan kantong, kemudian kalau habis juga tinggal ngecharge, seperti itu anak-anak. Jadi untuk masa-masa seperti ini, teknologi komunikasi itu sangat penting, menghubungkan yang jauh, jadi yang jauh terasa dekat. Contohnya kita memiliki teman dari luar daerah atau luar negeri. Nah, kita kan bisa kalau ingin berkomunikasi gampang, tinggal telepon atau video call. Nah, seperti itu ya anak-anak. Oke, sekarang selanjutnya yang terakhir ada teknologi konstruksi. Ini yang akan kita pelajari selanjutnya anak-anak lebih detail. Nah, ini teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Berbeda dengan beberapa jenis teknologi lainnya yang sebagian besar berbentuk peralatan. Sebagian besar teknologi konstruksi berbentuk ilmu terapan dan ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Hasil akhir teknologi konstruksi ini biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, dan rel kereta api. Jadi anak-anak, sebelumnya seperti ada televisi, ada handphone, ada traktor, ada itu ya sebelum-sebelumnya itu tadi, itu kan semuanya berbentuk peralatan. Sedangkan teknologi konstruksi ini berbeda. Dan ini berbentuk ilmu terapan. Ya anak-anak, ilmu yang digunakan adalah ilmu-ilmu lain. Ini contohnya adalah jembatan. Nah, untuk lebih detailnya kita akan membahas di minggu selanjutnya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Oke, untuk minggu ini tidak ada tugas ya, tapi untuk kegiatan minggu ini tetap mengumpulkan tugas-tugas yang belum, seperti tugas peta konsep dan tugas membuat masker. Saya tunggu ya anak-anak, dikerjakan dengan sebaik mungkin, karena komunitas sudah memberi perpanjangan waktu. Oke, seperti itu anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu semangat. Oke anak-anak, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.